An awful word that they need to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Windy Firpa Falevi, NIM 169. Saya Amelia Cahyani Putri dengan NIM 170. Saya Adisti Yusimilani dengan NIM 173. Di sini kami akan diskusi mengenai lembaga keuangan non-bank yaitu modal Ventura. Kelompok kami memiliki 6 pembahasan. Yang pertama yaitu mekanisme pembiayaan modal Ventura, yang kedua manfaat modal Ventura, yang ketiga jenis-jenis modal Ventura, yang keempat perkembangan modal Ventura, yang kelima sejarah modal Ventura, dan yang keenam contoh lembaga modal Ventura. Yang pertama yaitu mekanisme pembiayaan modal Ventura. Mekanisme pembiayaan modal Ventura adalah proses investasi yang melibatkan penyertaan modal kepada suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Modal Ventura merupakan salah satu jenis pembiayaan yang diberikan pemodal kepada perusahaan rintisan yang diyakini memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Beberapa karakteristik dari pembiayaan modal Ventura meliputi yang pertama, equity financing. Pembiayaan modal Ventura merupakan investasi atau penanaman dana jangka panjang dan dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu perusahaan. Yang kedua yaitu keterlibatan dalam manajemen. Pembiayaan modal Ventura selalu disertai dengan keterlibatan perusahaan modal Ventura dalam manajemen perusahaan yang dibiayai, meliputi manajemen keuangan, pemasaran, dan pengawasan operasional. Yang ketiga yaitu jangka waktu penyertaan. Jangka waktu penyertaan modal Ventura bersifat sementara, maksimalnya 10 tahun. Yang keempat yaitu pola pembiayaan bagi hasil. Pola pembiayaan bagi hasil merupakan pembayaran modal Ventura yang paling sederhana dan mungkin dilaksanakan oleh perusahaan kecil dan menengah yang ada di Indonesia. Yang kelima yaitu bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha. Pembiayaan modal Ventura bukan dalam bentuk pinjaman, tetapi melibatkan bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha. Pembiayaan modal Ventura dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi modal dan atau obligasi konversi. Beberapa sumber pembiayaan modal Ventura meliputi investor kaya, bank investasi, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam kesepakatan venture capital, sebagian besar kepemilikan perusahaan dibuat dan dijual kepada beberapa investor lewat kemitraan terbatas independen yang didirikan oleh perusahaan modal Ventura yang terkadang terdiri dari kumpulan beberapa perusahaan serupa. Pembahasan yang kedua yaitu modal Ventura. Modal Ventura memiliki beberapa manfaat yang penting bagi perusahaan, terutama perusahaan rintisan atau startup. Beberapa manfaat dari modal Ventura antara lain yang pertama, meningkatkan kegiatan dan potensi usaha. Modal Ventura tidak hanya berperan sebagai investor, tetapi juga menjadi mitra dalam manajemen perusahaan. Investor modal Ventura membantu dalam pengembangan produk, ide, dan bisnis, sehingga kegiatan dan potensi usaha menjadi lebih besar. Yang kedua, pemasaran yang lebih efisien. Dengan adanya modal Ventura, perusahaan dapat mengalokasikan dana untuk pemasaran yang lebih optimal, sehingga membantu perusahaan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang ketiga, kepercayaan dari bank. Modal Ventura juga dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak bank, sehingga memudahkan perusahaan untuk mendapatkan bantuan pinjaman di masa depan. Yang keempat, likuiditas yang baik. Perusahaan rintisan yang mendapatkan modal Ventura tidak harus membayar beban bunga dan angsuran utang, sehingga penambahan modal tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan likuiditas perusahaan. Yang kelima, potensi bisnis yang lebih baik. Modal Ventura membantu meningkatkan potensi bisnis yang lebih baik ke depannya, karena melalui modal yang diberikan,
sebuah bisnis dapat menjalankan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya modal ventura, perusahaan dapat mengembangkan produk, memperluas pasar, meningkatkan likuiditas, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis modal ventura. Jenis-jenis modal ventura diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar, yaitu berdasarkan cara pemberian bantuan, cara menghimpun, dan berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, jenis modal ventura berdasarkan pemberian bantuan. Jenis modal ventura berdasarkan cara pemberian bantuan dari investor terbagi menjadi 2 bagian, yakni bantuan manajemen dan bantuan finansial. Yang kedua, jenis modal ventura berdasarkan menghimpun. Jenis modal ventura berdasarkan cara menghimpun dibedakan menjadi 2, yakni modal ventura independen dan modal ventura terkait bank. Yang ketiga, jenis modal ventura berdasarkan kepemilikan. Jenis modal ventura berdasarkan kepemilikan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu private ventura capital company, public venture capital company, bank affiliate venture company, dan corporate venture capital company. Pembahasan yang keempat yaitu perkembangan modal ventura. Perkembangan modal ventura di Indonesia terus meningkat seiring dengan pemisahan antara perbankan dan modal ventura yang terjadi pada tahun 2016. Sejak saat itu, minat investor untuk mendirikan perusahaan modal ventura meningkat. Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Pada tahun 2022, industri modal ventura di Indonesia mencatat pertumbuhan aset sebesar 21,96% menjadi 25,94 triliun rupiah. Investasi dari perusahaan modal ventura bisa membantu bisnis dalam negeri untuk tumbuh, yang kemudian akan berakibat pada kenaikan jumlah lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat. Pembahasan yang kelima yaitu sejarah modal ventura. Sejarah modal ventura dimulai oleh Georges Doriot pada tahun 1946, yang dikenal sebagai penemu industri modal ventura. Pada tahun 1958, Undang-Undang Investasi Usaha Kecil atau Small Business Investment di Amerika menjadi pembahasan untuk kemajuan industri modal ventura. Kantor pendaftaran usaha kecil atau Small Business Administration diperbolehkan untuk mendaftarkan perusahaan modal kecil untuk membantu pembiayaan dan permodalan dari usaha wira swasta di Amerika. Sejarah modal ventura di Indonesia dimulai dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI pada tahun 1973. BPUI merupakan BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan 82,2% dan Bank Indonesia 17,8%. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1291/1988 menjelaskan perusahaan modal ventura dapat membantu permodalan maupun bantuan teknis yang diperlukan pengusaha maupun usaha yang berkelanjutan. Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai mitra usaha untuk jangka waktu tertentu. Sejarah modal ventura di Indonesia terdapat beberapa perubahan, seperti perubahan dari Kepres nomor 61 tahun 1998 dan Kepemudaan Keuangan nomor 125/KMK-013/1998 tentang pendirian dan pembinaan usaha modal ventura. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu contoh perusahaan modal ventura. Nah, contoh perusahaannya yaitu BNI Modal Ventura merupakan anak usaha dari Bank Negara Indonesia BNI yang bergerak di bidang modal ventura. Pada 12 Mei 2022, BNI melakukan penyetoran modal sebesar 500 miliar rupiah
Untuk pendirian PT BNI Modal Ventura, BNI memiliki 99,98% saham dalam perusahaan ini, sehingga sisanya dimiliki oleh PT BNI Asset Management. Itu tadi diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.